Oke, selamat siang Sobat JKN, balik lagi di BPJS On Air, kantor cabang Tapak Tuan. Nah, selamat siang teman-teman semuanya. Kita pada siang hari ini kembali lagi melaksanakan live ya untuk membantu teman-teman sekalian menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian terkait dengan program JKN. Tapi untuk live siang hari ini kita ada tema nih Bang, terkait dengan program skema sharing iuran. Nah, tema ini akan kita bahas bersama narasumber yang pastinya paham dan hatam ya terkait program ini. Jadi kepada narasumber mungkin boleh diperkenalkan dulu Bang agar teman-teman bisa kenal nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat JKN. Ketemu lagi ya. Sebelumnya pernah juga ya. Sebelumnya pernah juga. Ketemu lagi dengan saya Surya Dharma dari koordinator EP3RS. Nah, mungkin pertanyaan apa tuh EP3RS? Nah, EP3RS itu staf edukasi dan penanganan pengaduan di rumah sakit. Nah, kami sering disebutnya ini nih. Boleh berdiri ya? Boleh Bang. Nah, ini kami disebutnya nih. Iya. Nah, jadi teman-teman mungkin sering melihat ya Bang ya di rumah sakit ya. Jadi kalau di rumah sakit ketemu yang pakai, kalau ada kendala di rumah sakit dan ketemu dengan yang rompi sagi green ini, ya boleh ditanya-tanya aja silahkan. Kami terbuka kok untuk semua peserta JKN. Iya, jadi Bang Surya ini sebagai koordinator EP3RS ya, atau sering juga disebut dengan petugas BPJS 1 ya di rumah sakit. Jadi kurang lebih seringnya hampir setiap hari ya Bang ya berada di rumah sakit di wilayah kerja kantor cabangnya masing-masing. Jadi kalau kantor cabang Tapak Tuan sendiri ada di rumah sakit Pilwidin Awai ya Bang ya. Pilwidin Awai, Cahaya Sehat, Klinik Utama Muhammadiyah juga gitu. Jadi nanti selain Bang Surya ada juga nomor HP-nya ya Bang, ada posternya ya Bang? Ada. Kalau di setiap rumah sakit itu ada petugas BPJS 1. Jadi kebetulan untuk kantor cabang Tapak Tuan kita ada 2 orang petugasnya, yang satu koordinator dan satu staf EP3RS-nya. Itu ada posternya kalau di rumah sakit itu. Jadi kalau memang ada kendala masalah pelayanan di rumah sakit, hubungi kami aja, jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti pasti akan dibantu ya Bang ya. Ya siap, Allah. Namanya juga siap membantu. Siap. Benar. Nah, sebelumnya juga teman-teman yang ingin bertanya, yang udah join live, boleh silahkan memberikan pertanyaan di kolom komentar seputar program JKN, nanti akan kita bantu jawab. Juga bagi teman-teman yang ingin melakukan reaktivasi, yang mungkin belum sempat ke kantor atau masih belum paham nih, boleh mengisi formulir ya di pojok kiri bawah yang berwarna kuning. Nanti isi data dirinya akan dibantu, setelah live ini akan dibantu tindak lanjuti terkait reaktivasi teman-teman sekalian. Jadi jangan lupa diisi formulirnya. Baik, itu lengkap ya, sekaligus BPJS juga bisa proses administrasi. Iya benar Bang. Jadi ini kita bantu juga jawab, kita bantu proses juga seperti itu. Nah, oke Bang, tadi kita mau bahas tentang program skema sharing iuran. Mungkin Bang Surya boleh dijelasin sedikit nih Bang terkait program ini tuh apa sih Bang? Ya, untuk program sharing iuran ini, namanya BPJS kan itu kita ada beberapa pesertanya ya. Nah, jadi mungkin sedikit apa itu program sharing iuran, yaitu adalah mekanisme pembagian pembayaran iuran JKN peserta dengan pihak lain. Nah, seperti pemberi kerja, pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pihak lain atas nama peserta. Nah, dasar hukumnya apa? Itu ada di Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, khususnya di pasal 28. Salah satu bunyi pasalnya antara lain yaitu untuk iuran bagi peserta PBI jaminan kesehatan dibayarkan oleh pemerintah pusat. Nah, jadi ini peserta itu ada beberapa ya, yang ada PBI, kemudian ada bukan pekerja, dan ada pekerja penerima upah. Nah, jadi bukan pekerja ini PBI dan non PBI pokoknya. Jadi yang PBI yang dibayar pemerintah, yang non PBI itu ada beberapa lagi. Nah, nanti kita jelaskan. Jadi yang untuk yang dibayarkan pemerintah itu khusus PBI. Nah, iuran PBI itu dibayarkan oleh pemerintah pusat, atau juga ada beberapa yang PBI dibayarkan oleh pemerintah daerah. Khususnya kita nih di Aceh nih. Nah, di Aceh kita ada namanya PBI Aceh, atau sering disebut kalau masyarakat Aceh itu JKA. Nah, JKA itu dibayarkan oleh pemerintah daerah. Nah, kemudian juga
Iuran bagi peserta PPU yang saya bilang tadi, yang non PBI. Non PBI itu adalah PPU, pekerja penerima upah. Nah, iurannya dibayarkan oleh siapa? Iurannya dibayarkan oleh dari penghasilan si pekerja dan juga oleh pemerintah atau pemberi kerja. Nah, PPU ini kan juga ada pekerja swasta, ada pegawai pemerintah. Nah, kalau pegawai swasta itu yang sharing iurannya selain dipotong dari gaji juga dibayarkan oleh pemberi kerja atau perusahaan. Kemudian ada satu lagi nih, ada lagi PBPU. Nah, tapi PBPU ini atau pekerja mandiri kalau seringnya kita sebut, atau kalau singkatannya itu dari pekerja bukan penerima upah. Tapi sering disebut juga dengan peserta mandiri, juga ada sharing iurannya. Nah, selanjutnya siapa saja sih yang dapat membayar iuran peserta JKN? Nah, iuran peserta JKN itu dapat dibayarkan oleh yang tadi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemberi kerja, atau si pekerjanya sendiri atau pihak lain atas nama si peserta. Kemudian apalagi ya? Oke Bang. Mungkin tadi udah Abang jelasin terkait segmen-segmen, kemudian terkait dengan siapa sih yang bayar gitu ya untuk program skema sharing iuran tadi. Nah, terkait besarannya nih Bang, gimana sih pembagiannya khusus untuk tadi yang ada Abang sebutkan untuk pekerja penerima upah atau PPU? Ya. Baik, untuk PPU, nah itu iurannya total iurannya adalah 5%. Nah, iuran dari take home pay atau dari penghasilan yang diterima, kemudian itu dari 5% ini, nah 1%-nya itu dipotong dari gaji si peserta. Nah, jadi 4%-nya lagi siapa yang bayar? 4%-nya lagi itulah dibayarkan oleh pemerintah sebagai pemberi kerja. Itu bagi PPU, pemerintah atau PNS, ASN, TNI, Polri. Nah, itu pokoknya kalau yang dia bekerja di pemerintahan itu 4%-nya dibayarkan oleh pemerintah sebagai pemberi kerja. Nah, kalau dia pegawai swasta maka 4%-nya itu dibayarkan oleh perusahaan tempat dia bekerja. Usaha ya, tempat bekerja. Dan 1%-nya tetap dibayarkan oleh potongan gaji pekerja tersebut ya. Langsung dipotong dia. Oke Bang. Terkait dengan kalau peserta PBPU nih Bang, apakah dibayarkan oleh ada pihak lainnya? Kan tadi PBPU ini termasuk yang mandiri tadi ya Bang, ya Bang jelaskan. Itu gimana skemanya Bang? Nah, kalau untuk peserta mandiri murni atau peserta mandiri, nah itu juga ada kontribusi pemerintah dalam iurannya. Nah, kalau yang PBPU itu ada 3 kelas ya, Sobat JKN, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nah, yang kelas 1 iurannya 150.000 per bulan per jiwa. Kemudian kelas 2 100.000 rupiah per jiwa per bulan per jiwa. Kemudian untuk yang kelas 3, nah ini yang ada kontribusi dari pemerintah. Nah, kalau yang untuk kelas 3 itu iuran sebenarnya adalah 42.000. Seharusnya itu 42.000 ya. 42.000. Namun karena ada kontribusi dari pemerintah, maka peserta hanya membayarkan 35.000 rupiah. Jadi ada 7.000-nya kontribusi pemerintah dari 7.000 rupiah. Oke, berarti untuk peserta mandiri kelas 3 itu seharusnya dibayarnya sebesar 42.000, namun tetap ada subsidi atau bantuan dari pemerintah sebesar 7.000. Makanya peserta cuma bayar 35.000 ya Bang ya. Oke, berarti walaupun kita peserta mandiri kita tetap ada support ya Bang dari pemerintah ya terkait pembayaran iuran ini tadi. Nah, ini juga yang tadi kita sebut sebagai program skema sharing iuran teman-teman. Baik, Bang, mungkin kita bisa berpindah nih Bang ke pertanyaan teman-teman karena udah banyak nih yang bertanya di kolom komentar. Kita jawab satu persatu ya Bang. Oke, sebelumnya teman-teman kenapa kami pakai baju jersey nih? Kebetulan kan lagi musim Piala Dunia ya Bang ya. Dan kebetulan di hari Jumat ini setiap paginya kita ada kegiatan olahraga ya Bang, olahraga bersama di kantor seperti itu teman-teman. Apapun Piala Dunianya tetap Garuda di dadaku. Cinta Indonesia. Oke Bang, kita balik ke pertanyaan dari Roeli. Kak mau tanya, kalau alamat klinik Vaskes secara manual, maksudnya pindah alamat klinik. Pindah Vaskes nih Bang, gimana caranya?
Oh, kalau pindah Vaskes, nah sekarang kan kita sudah mudah nih, udah dipermudah dengan aplikasi namanya Mobile JKN. Jadi Kak siapa tadi namanya? Kak Roeli bang. Kak Roeli, Kak Ruli ya. Mm. Tinggal download aja aplikasi Mobile JKN, kemudian nanti setelah download registrasi, dan setelah berhasil registrasi langsung pilih menu perubahan data peserta. Nah di situ Kak Ruli bisa langsung ubah Vaskesnya, dan apabila dilakukan di bulan ini maka untuk Vaskes yang baru terhitung di awal bulan berikutnya. Nah jadi Kak Ruli di bulan ini tetap bisa berobat di Vaskes yang baru, tetap bisa berobat di Vaskes yang lama, atau kalau memang sudah pindah ya, alamat juga dan lebih dekat dengan Vaskes yang baru juga tetap bisa dilayani maksimal 3 kali dalam 1 bulan. Oke, seperti itu. Jadi segera Kak Ruli melakukan pindah Vaskes melalui aplikasi Mobile JKN ya, Mobile Bang, ya? JKN juga, tapi ada juga satu lagi, mungkin ini ada beberapa peserta yang mungkin tidak bisa dia punya Android tapi keluarganya ada, juga bisa dari Pandawa. Oke, dari WhatsApp Pandawa ya, ya, dari Bang, WhatsApp Pandawa. Ya, nomornya ini ya teman-teman, di nomor Pandawa ini ada di atas ya. Ya, 8165165. Jadi untuk Kak Ruli segera WhatsApp Pandawa untuk melakukan perubahan Vaskes tadi ya Bang. Iya. Oke, kita lanjut Bang, pertanyaan dari It's WF, nama akunnya nih. Pertanyaannya bentar ya, Bang. Oke, udah banyak ya pertanyaan. Iya, udah rame nih teman-teman, antusias. Jadi kita bantu jawab dari KITWF. Kak, kalau BPJS pemerintah dia aktif, cara aktifinnya gimana? Ya. Nah, PBI ini ya Bang ya. PBI ya. Nah, jadi kan tadi seperti yang saya sampaikan, PBI itu ada dua ya, ada yang PBI pemerintah pusat atau disebut PBI JK, yang kemudian yang kedua adalah PBI APBD, atau kalau di kita ini ada yang namanya JKA ya. Nah kalau yang dari pemerintah pusat itu dia memang nanti ada rekomendasi dari dinas sosial, jadi harus dilaporkan dulu ke dinas sosial. Nah apabila ada rekomendasinya maka bisa dilaporkan ke BPJS untuk proses pengaktifan kembali. Nah namun untuk yang JKA itu bisa langsung datang ke Vaskes, karena memang sekarang juga di Vaskes sudah diberikan akses untuk melakukan aktivasi peserta JKA. Kemudian apabila memang butuh segera, itu juga bisa langsung datang ke kantor BPJS terdekat. Baik teman-teman, terima kasih juga nih kepada Bang Surya telah bersedia menjadi narasumber kita pada live kali ini. Semoga sukses selalu ya Bang ya. Amin. Juga teman-teman mohon maaf juga jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan selama kita melaksanakan live. Sekian live kita pada siang hari ini. Kami pamit undur diri. Saya Alex dan saya Surya. Oke, selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum.